Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab tauhid babun minasyirki. Masih dalam bab syirik, iradatul insani bi amalihi ad-dunya. Keinginan manusia dengan setiap amalnya apabila berhubungan dengan dunia, bagaimana hukumnya? Nanti kita akan bahas semua insyaallah. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dan isinya dan gemerlap dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, Allah akan berikan, Allah akan karuniakan kepada mereka, wa hum fiha la yubkhasun, tetapi mereka di akhirat tidak mendapatkan bagian. Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka adalah orang-orang yang di dalam akhirat mereka tidak mendapatkan bagian illa an-nar, kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan dihapuskan apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah mereka lakukan fiha, di dalam dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batal, sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Ini ayat yang menunjukkan bahwa apabila seseorang beramal di dunia ini tujuannya hanya semata dunia, yang pertama adalah anna ada'al ibadah, sesungguhnya melaksanakan ibadah, li ajli naili hazzim minad dunya, untuk mendapatkan bagian daripada dunia. Jadi dia beribadah untuk mendapatkan pahala dunia. Syirkun yunafi kamalat tauhid al-wajib, dia telah syirik, terjatuh kepada kesyirikan yang dapat menghilangkan kesempurnaan tauhid. Bukan bagian daripada tauhid, tapi menghilangkan kesempurnaan, semuanya akan hilang. Jadi dia melaksanakan ibadah bukan semata-mata untuk mendapatkan pahala di akhirat. Jadi sholat duha misalkan untuk mendapatkan rezeki dan jabatan, ini terjatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena dia beribadah bukan untuk kepentingan kehidupan setelah kematian atau akhirat, tetapi dalam rangka untuk mendapatkan dunia saja, maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Ini bahaya apabila seseorang melakukan ibadah tetapi dalam rangka untuk tujuan dunia. Wa annal wajiba 'alal insan, sesungguhnya bagi manusia, an yukhallisa a'malahu lillah, memurnikan semua perbuatannya lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la yukhallitu dzalik, dan tidak boleh dicampur adukkan amal tersebut bi syai'in, dengan sesuatu apapun, min umurid dunia, daripada urusan-urusan dunia, daripada tujuan dunia. Wa dzalika li anna al-ibadah, karena sesungguhnya ibadah itu innama talabaha Allah, sesungguhnya Allah yang meminta ibadah tersebut. Wa huwa alladhi yujazi wa yuhasib, Allah yang membalas dan yang memberikan balasan kepada orang yang melakukan ibadah. Jadi kalau tujuannya untuk dunia, dia telah menyelewengkan tujuan ibadah, karena diciptakan manusia dan makhluk semuanya ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Jadi apabila manusia diciptakan
kehidupannya digunakan untuk urusan dunia semata, maka dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Inna akbahar rukbah an tatlubad dunya bi'amalil akhirah." Sesungguhnya paling buruknya keinginan, paling buruknya cita-cita, an tatlubad dunya, dia menghendaki kehidupan dunia bi'amalil akhirah, dengan amalan-amalan akhirat. Jadi dia beramal tapi tujuannya dunia. Dia belajar tujuannya dunia. Dia sekolah tujuannya dunia, bukan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cita-cita yang paling buruk, yang paling jelek, karena kehidupannya dihabiskan untuk urusan dunia. Kemudian dari ayat ini, makna daripada ayat yang dibacakan tadi, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim, maknanya adalah anna man aradud dunya, sesungguhnya orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, fa innana nu'tihim, sesungguhnya kami, kata Allah, akan kami berikan, nuwaffiru lahum sawabu a'malihim fid dunyahum, akan kami berikan pahala kepada mereka dari setiap perbuatan mereka di dunia, fis sihhati wasurur, kesehatan, kebahagiaan, fil mali wal ahli wal walad wa hum la yunqasun, dan mereka itu tidak akan pernah dikurangi, kata Allah. Diberikan. Jadi kalau dia menginginkan kehidupan dunia semata, diberikan kesehatan, kebahagiaan, harta, keluarga dan anak, mereka tidak akan pernah dikurangi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad fussirat al-ayat bi tafsirat la'alla man ahsanaha tafsiran Qatadah haitsu qala man kanat ad-dunya hammuhu wa talabathu wa niyatuhu jazahu Allah bi hasanatihi fid dunya. Menurut Qatadah dalam tafsirnya, barang siapa yang menginginkan dunia sebagai cita-citanya dan niat utamanya, Allah akan berikan, akan penuhi keinginan tersebut di dunia ini. Tsumma yaqdi ilal akhirah, kemudian ketika sudah di akhirat, wa laisa lahu hasanatun, dia tidak mendapatkan kebaikan, yu'ti biha jaza. Jadi kalau orang sudah niatnya untuk dunia semata, ya tidak ada lain dari setiap amalannya, baik amalan biasa dan amalan ibadah, maka Allah pasti kasih, pasti Allah penuhi. Tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Wa ammal mu'minu, sedangkan orang mukmin, fayujazi bihasanatihi, Allah akan berikan balasan dengan kebaikan-kebaikannya fid dunya, di dunia, wa yusabu 'alaiha, dan diberikan pahala kepadanya fil akhirati, di akhirat. Sedangkan orang mukmin yang di dalam hatinya setiap beramal tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pahala, maka Allah akan berikan kebaikan di dunia dan diberikan pahala di akhirat. Jadi mendapatkan dua bagian, di dunia dan di akhirat. Kehidupan dunia itu diperkenankan, kita dianjurkan untuk mencarinya. Tetapi apabila tujuannya hanya semata-mata dunia, itu yang berbahaya. Jadi keinginan itu bisa menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan. Niat itu bisa menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan. Jika keinginan manusia di dunia ini, setiap beramal, bekerja ataupun yang lain, tujuannya bukan untuk Allah, dia hanya semata-mata ingin mendapatkan kesenangan dan bagian di dunia ini, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Kenapa bisa terjatuh kepada kesyirikan? Orang keinginannya hanya di dunia saja. Dia berkeinginan dalam beribadah ataupun beramal biasa, tujuannya hanya untuk dunia. Kenapa bisa terjatuh kepada kesyirikan? Karena diciptakannya manusia itu untuk bertauhid dan beribadah. Apabila itu diselewengkan, maka terjatuh kepada kesyirikan. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kecuali untuk beribadah.
kecuali untuk bertauhid. Apabila kehidupan manusia itu di dunia hanya tujuannya dunia semata, dia sekolah untuk dunia, dia mondok untuk dunia, dia belajar hanya untuk dunia, kepentingan dunia semata, maka berarti dia telah menyelewengkan keberadaan dirinya di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada apabila keinginan itu diarahkan kepada selain Allah, bisa terjatuh kepada kesyirikan. Terkadang apabila ada seseorang melakukan amal kebaikan, idza waqa'a maha, kemudian di tengah-tengah amalnya itu masuk niat amrin dunyawi, ada niat dunia. Jadi ketika dia beramal, di tengah amal itu masuk ke dalam hatinya niat dunia. Itu bisa saja yang pertama, man qasada dunya faqat, apabila di dalam hatinya kemudian berubah menjadi tujuan dunia semata, wa laisa fi qalbihi syai'un min qasid ta'abbud, tidak ada di dalam hatinya tujuan untuk beribadah sama sekali, fa hukmuhu anna amalahu habitun, maka hukumnya sesungguhnya amal tersebut habitun, terhapus, sia-sia. Wa laisa lahu minal ajri syai'un, dan dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Wa qad waqa'a fi syirki, dan dia terjatuh kepada kesyirikan. Jadi contohnya adalah dia membaca Al-Quran. Di awal dia sudah berniat untuk tujuan dunia semata, bukan untuk beribadah. Jadi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka amalnya itu sia-sia, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pahala, bahkan terjatuh kepada kesyirikan. Bagaimana membaca Al-Quran dengan niat dunia? Bagaimana contohnya adalah membaca Al-Quran agar dia mendapatkan pekerjaan, misalkan. Dia membaca Al-Quran mendapatkan pekerjaan, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia semata-mata hanya untuk itu. Artinya tujuannya bukan tujuan yang diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya adalah tujuan akhirat, apa? Dunia. Beribadah, misalkan sedekah agar dia mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan. Orang lain dikasih hadiah, diberikan hadiah agar dia dianggap, misalkan, agar diangkat di suatu diberikan jabatan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan apabila dia memberikan hadiah, diniatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, di dalam hatinya semata-mata ingin mendapatkan ridha manusia, dia terjatuh kepada kesyirikan. Tingkat kesyirikan tersebut diukur dengan niat di dalam hatinya. Apabila di dalam hatinya sudah dia memasrahkan semuanya kepada makhluknya, maka berarti dia terjatuh kepada kesyirikan besar. Tetapi jika tidak, maka terjatuh kepada syirik kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyir hadhil ummah, berikan kabar gembira umat ini, bis sana'i war rif'ati, dengan derajat yang mulia, wad dini dan agama, wan nasri dan pertolongan, wat tamkini fil ardi dan kekuatan di muka bumi ini. Faman amila minhum amal al-akhirah lid dunya, barang siapa salah satu dari umat manusia, umat Rasulullah, beramal perbuatan akhirat lid dunya, untuk tujuan dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasibun, dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Wa habita ma sanau fiha, kata Allah Subhanahu wa taala di salah satu ayatnya. Jadi urusan dunia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari rezekinya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan campur adukkan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Jangan pernah campur amalan akhirat untuk mendapatkan bagian dunia.
Jadi tidak usah dicampur adukan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan tafsir terhadap ayat wa habita ma sanau fiha. Allah subhanahu dzakara jazaan. Allah menjelaskan balasan man yuridu bi amalihi al hayatad dunya, terhadap orang yang menginginkan dengan amalnya itu kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, wa huwa an-nar, yaitu api neraka. Jadi balasan orang yang menginginkan dari setiap amalnya itu adalah kehidupan dunia dan isinya, maka balasannya adalah api neraka. Wa akhbara bi hubuti amalihi wa butlanihi, dan Allah mengabarkan bahwa amalnya itu tidak akan diterima dan terhapuskan. Fa idza ahbata ma yanju bihi wa batala lam yubqi ma'hu ma yunjihi. Jadi kalau sudah dihapuskan enggak ada amal tidak mendapatkan pahala. Di akhirat dia tidak mendapatkan bagian sama sekali. Dan Ibnu Qayyim juga berkata, man kanat dunya muradahu, barang siapa dunia dia sebagai tujuan utama, walaha ya'malu fi ghayati sa'ihi, dan dia hidup di dunia itu dan dia beramal, lam yakun lahu fil akhirati nasibun, maka di akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Contohnya adalah seperti orang sholat, berpuasa atau haji, walaysa fi qalbi syai'un minat ta'abbud, di dalam hatinya tidak ada nilai-nilai ta'abbud, nilai-nilai ibadah. Tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia. Dia ibadah haji ingin dianggap Pak Haji atau dipanggil Pak Haji, agar dianggap di tengah-tengah masyarakat bahwa dia sudah berangkat haji, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalnya terhapuskan. Bal yuridu bidzalika amrun dunyawiyan min malin aw mansabin aw nahwi. Atau dia sholat untuk mendapatkan rezeki, atau dia berpuasa untuk mendapatkan jabatan, maka dia juga terjatuh kepada kesyirikan, karena tujuannya bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang melakukan ibadah demikian, puasa untuk mendapatkan balasan di dunia, sholat untuk mendapatkan balasan di dunia, haji untuk mendapatkan balasan di dunia. Ini terjatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana? Nah, ini yang kedua dijelaskan. Hadzal amal ala hadzal wasfi la yasduru min mu'minin. Amalan ini tidak akan pernah terjadi kepada orang yang beriman. Jadi orang yang beriman tidak mungkin dia sholat tujuannya untuk mendapatkan kehidupan dunia. Tidak mungkin orang berpuasa tujuannya untuk mendapatkan dunia. Fa innal mu'mina walau kana dha'iful iman, karena sesungguhnya orang mukmin walaupun imannya lemah, la budda an yuridallahu wad darul akhirah, pasti menginginkan Allah dan pahala di akhirat. Jadi ini terjadi kepada siapa? Terjadi kepada orang-orang munafik yang imannya sudah habis. Jadi kalau dia beribadah tujuannya hanya untuk akhirat, dunia, maka berarti imannya sudah habis. Maka hati-hati, terkadang orang itu beriman, ternyata setelah ada peristiwa, setelah mendapatkan ujian, imannya habis. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin, fa in asabathu khairun itma'anna bi. Ada sebagian manusia, kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia semangat ibadah. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhi. Tetapi apabila mendapatkan ujian, inqalaba 'ala wajhi, dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semua amalnya tujuannya adalah dunia semata, maka terjatuh kepada orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada iman. Sanian yang kedua, man qasada bil amali shalih wajha Allah, barang siapa dia beramal baik untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dia juga ingin mendapatkan dunia, wa huwa al-mukhallid, ini yang mencampur adukkan namanya. Jadi dia baca Al-Quran untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga untuk mendapatkan bagian dunia. Ini mukhallid namanya. Contohnya,
man jahada li'la'i kalimatillah, orang yang bersungguh-sungguh untuk meninggikan kalimat Allah dan juga untuk mendapatkan ghanimah. Jadi orang berperang, berjihad, dia untuk meninggikan kalimat Allah, tetapi juga dia untuk mendapatkan ghanimah, bagian rampasan perang. Atau orang yang adzan, dia adzan menjadi muadzin dan juga dia untuk mendapatkan gaji, bayaran. Atau jadi penceramah untuk mendapatkan amplop misalkan. Itu kan dua niat untuk Allah dan juga untuk urusan dunia. Dan belajar ilmu agama agar nanti jadi untuk mendapatkan bagian, mendapatkan harta. Fahada salatu halat. Ini ada 3 macam dan hukum. Yang pertama adalah an yakunal ghalib alaihi iradati wajhillah. Apabila di dalam hatinya niatnya lebih banyak untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia ingin kehidupan dunia fi nafsil amal, pada perbuatan tersebut, fayajuzu, maka boleh. Jadi kalau dia beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dalam hatinya juga ada keinginan dunia. Dia adzan jadi muadzin, dia untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia ingin mendapatkan bayaran misalkan. Maka fayajuzu, boleh. Walakin yuktabu lahu minal ajri biqadri ma nawa. Tetapi Allah tulis pahala sebatas apa yang ia niatkan. Jadi kalau niatnya banyak, ya banyak mendapatkan pahala. Boleh seperti itu. Qauluhu ta'ala laisa 'alaikum junahun am tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada junah, tidak ada dosa an tabtagu, untuk mendapatkan fadlan, keutamaan, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Kemudian yang kedua, an yatasawi al-qasdan, niatnya sama untuk Allah dan untuk dunia. Fa hadza yanqusu ajruhu biqadri ma nawa minad dunya. Jadi kalau sama niatnya, misalkan sholat duha untuk Allah dan juga untuk mendapatkan rezeki misalkan. Karena sholat duha identik dengan sholat rezeki kan. Kalau ingin lancar rezekinya sholat duha. Sehingga orang ketika sholat duha niatnya untuk mendapatkan kelancaran rezeki. Salah niat. Ada 2 niat. Apabila niatnya itu sama dengan tujuannya kepada Allah, tidak batal dia, sah, tapi pahalanya dikurangi. Sebagaimana nomor 1, sebagaimana nomor pertama sebenarnya. Tetapi dianggap sebagai orang yang imannya berkurang, tidak ikhlas, ikhlasnya kurang. Yang ketiga, an yakunal ghalib alaihi iradatud dunya. Jadi keinginan dunia lebih mendominasi. Fahadza muharramun, ini haram dan hukumnya adalah syirik kecil. Jadi kalau seseorang beribadah kepada Allah, ternyata lebih banyak tujuannya untuk mendapatkan bagian di dunia, maka terjatuh kepada syirik kecil. Beda kalau sudah dia tujuannya untuk dunia semata, maka jelas dia sudah syirik besar. Man amilal amal as-salih, barang siapa beramal amalan salih, wa qasada bihi wajhallahi wahdahu, dan dia berniat untuk Allah Subhanahu wa taala, wa khada fi muqabali amalihi ad-dini ju'lan malian, dan dia menginginkan dari agamanya itu bagian harta, kal mujahid alladhi yatarattab ala jihadihi ghanimatan, seperti mujahidin yang berperang juga ingin mendapatkan rampasan perang, au razaqu au rizqun, atau rizki, wa kama law akhadha min al-awqaf allati tu'jalu 'ala al-masajid wal madaris wal wadhaif ad-diniyah liman yakumu biha fa hadza la tasriba alaihi. Misalkan orang kerja di masjid, dia juga ingin mendapatkan bayaran, atau kerja di pondok ingin dibayar, maka dia tidak termasuk kepada bab ini. Tidak termasuk kepada bab ini karena dia memang
pekerjaannya untuk kebutuhan itu. Dan tidak berhubungan dengan iman. Ini kan sebenarnya adalah pekerjaan-pekerjaan dunia, tetapi menempel atau berhubungan dengan masjid atau pondok atau madrasah. Khalasatul bab, kesimpulannya adalah annal amal as-salih, sesungguhnya perbuatan baik wajib an yurada bihi wajhallah, wajib diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqsadu bihi syai'an min umurid dunya, dan tidak boleh dicampur adukkan dengan niat urusan dunia. Fad dunya kulluha ahqar, dunia semuanya itu adalah hina. Wa aqallu man antanwiha fi ibadatin tataqarrabu biha lillah. Jadi jangan pernah diniatkan untuk dunia. Dunia ini hina. Makanya dulu itu ditawarkan enggak ada yang mau. Manusia saja yang mau. Ketika disuruh mengelola dunia, bumi. Jadi dunia itu jangan pernah dijadikan tujuan utama. Tanamkan dalam jiwa apapun itu, urusan apapun, sekolah, belajar, bekerja, ataupun yang lain, usahakan dalam hati niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tujuannya untuk urusan dunia semata. Untuk Allah, semuanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup dan mati itu ikrarnya kan? Hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan apapun di dalamnya itu usahakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan selingkuh. Jadi kalau diniatkan kepada yang lain, berarti hamba Allah itu sudah selingkuh, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Belum dilanjutkan? Ada? Makanya dunia itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti sayapnya lalat atau serangga. Tidak ada guna apa? Tidak ada harganya sama sekali. Tidak berharga. Tidak berharga. Tetapi namanya manusia terkadang tergoda dengan gemerlap dunia. Jadi dunia seolah-olah gemerlap, indah, sehingga lupa terhadap keindahan-keindahan di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keindahan surganya, bagaimana ketenangan di akhirat dan kebahagiaan di sana. Lupa karena sudah tertutup dengan keindahan-keindahan di dunia ini. Bagaimana keindahan di surganya? Sungai susu, sungai madu ada di sini di dunia? Enggak ada. Sekaya-kayanya manusia enggak ada yang buat sungai dari madu. Sungai susu, sungai madu. Bahkan apa itu? Kamarnya saja itu sejauh mata memandang. Gimana itu luasnya? Sejauh mata memandang. Kemudian dengan batu-batunya terbuat dari yakut, dari permata. Itu bukan khayalan, bukan khayalan. Jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesedihan, tidak ada kesulitan di surganya. Semuanya Allah berikan kemudahan. Jadi di bawah rumah-rumah di surga itu susu yang mengalir, air sungai yang mengalir. Tajri min tahtihal anhar. Di bawah rumah-rumah mereka itu sungai-sungai mengalir. Jadi bersainglah selama di dunia ini, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena nanti di surga Allah itu sama dengan di dunia. Ada yang rumahnya megah, ada yang biasa, ada yang derajatnya mulia, ada seperti itu. Jadi ada yang rumah di surga itu tinggi, di atas, ada yang di bawah. Tergantung amalannya di dunia. Kalau amalannya di dunia ya sedikit, ya di sana juga mungkin kecil lah, surganya kecil. Walaupun dibanding di dunia itu tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya. Makanya kata Rasulullah, tidak akan pernah terlintas bagaimana keindahan surga itu di dalam benak manusia. Tidak akan terlintas itu.
bagaimana indahnya, bagaimana megahnya. Jadi susu itu, sungai itu mengalir bukan seperti di sungai di sini, bukan seperti sungai-sungai di dunia. Kalau sungai di dunia kan cekungan tanah, kemudian ada airnya. Kalau di surga air itu di atasnya, di atas tanah. Mengalirnya itu di atas tanah. Mengalirnya di atas tanah. Bagaimana indahnya. Apalagi dengan bidadari-bidadarinya. Dan ketika minum itu kelihatan di tenggorokannya. Tapi bukan transparan ya. Kalau transparan enggak indah Ustaz. Manusianya transparan, tidak. Dari saking indahnya, saking jelitanya. Begitu. Maka harusnya seperti itu, harusnya semangat untuk itu, semangat untuk kebahagiaan di sana. Kebahagiaan di dunia ini sementara. Kebahagiaan di dunia ini sementara dan menipu. Tidak abadi. Seolah-olah kebahagiaan itu akan abadi. Tidak, di dunia ini tidak abadi. Tidak ada kebahagiaan yang abadi di dunia ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira sudah cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.